Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir kita surah An-Nazi'at ayat yang ke-34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza ja'atit tammatul kubra يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Yang artinya, maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada siapa orang yang melihat, maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya ketentuan waktunya. Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepada hari kiamat. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia, bagaikan hanya tinggal pada waktu sore atau waktu pagi hari. Ikhwani rahimakumullah, setelah Allah menjelaskan berupa nikmatnya, karunia-Nya kepada hambanya, bahwasanya itu semua hanya untuk kenikmatan manusia, hewan ternak, tumbuh-tumbuhan yang ada di atas dunia, maka Allah melanjutkan ayatnya, fa idza ja'atil qammatul kubra, maka semua kenikmatan akan terputus, akan terpisah ketika datang satu masa, satu waktu, satu saat, yaitu al-qammatul kubra. Apa itu qammatul kubra?
yaitu al-qiyamah an-nafkhatul thaniyah, yaitu ketika ditiupkannya sangkakala yang kedua, maka manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. At-tammatul kubra adalah hari kiamat yang besar. Berbicara tentang hari kiamat, kita mengetahui bahwasanya ada yang namanya kiamat sugro, ada namanya kiamat kubro. Kiamat sugro yaitu kiamat yang kecil, sedangkan kiamat kubro yaitu kiamat yang besar. Apa tanda-tanda kiamat kecil? Apa tanda-tanda kiamat sugro? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa tanda-tanda, ciri-ciri kiamat kecil atau kiamat sugro. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu tanda-tanda kiamat sugro, kiamat kecil adalah banyaknya manusia, perempuan-perempuan yang memakai pakaian tapi pada hakikatnya mereka seperti telanjang. Berapa banyak sekarang kita saksikan wanita-wanita mengumbar auratnya, tak ada sedikit pun rasa malu dalam dirinya. Maka ini kata Nabi adalah salah satu tanda-tanda dari kiamat sugro, kiamat kecil. Di antaranya apa lagi? Kiamat kecil, tanda-tanda yang lain Nabi jelaskan adalah banyaknya laki-laki yang menyerupai perempuan, kemudian perempuan menyerupai laki-laki. Ini dalam hadis Nabi, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Secara logika saja, hayawan, ayam, dia tidak akan mau kawin dengan sesama jenisnya. Hayawan, ayam, kucing, anjing, mohon maaf, seanjing-anjingnya anjing, ya, mohon maaf, seanjing-anjingnya anjing, dia tidak akan mau kawin jantan sesama jantan, tak bakalan mau. Tapi hari ini ada manusia badannya kekar, berotot, tegap, tapi ketika berbicara ayu, lambai, menyerupai perempuan. Ini Allah laknat. Kemudian ada lagi perempuan yang menyerupai laki-laki. Bahkan laki-laki sama-sama suka dengan sesama jenisnya. Berapa banyak orang laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Ini sudah keluar dari habitatnya. Dan ini termasuk tanda-tanda kiamat sugro. Apalagi tanda-tanda kiamat kecil. Salah satu tanda-tanda kiamat yang paling dialami semua manusia adalah kematian. Kematian ini juga adalah kiamat, tapi kiamat kecil, dan ini dirasakan oleh seluruh manusia. Kalau berpakaian seperti telanjang hanya sebagian orang, kalau perempuan menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai perempuan hanya sebagian. Tapi yang namanya kematian semua manusia merasakannya. Bukan hanya manusia, jin, hayawan, malaikat, bahkan malaikat pencabut nyawa pun sekalipun nanti akan diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawanya sendiri. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu yang bernyawa pasti akan mati. Segala yang ada, yang wujud di atas muka bumi ini pasti akan binasa, musnah. Dan semua wajah, segala sesuatu wajah akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah barumu tidak akan baru selama-lamanya. Mobil barumu tidak akan baru selama-lamanya. Pakaian barumu tidak akan baru selama-lamanya. Daun-daun yang hijau tidak akan hijau selama-lamanya.
akan ada saatnya dia menguning, kemudian gugur dan layu, saudara-saudara. Yakni kiamat, sugro kematian akan dialami semua manusia, bukan hanya manusia. Jin akan mati, umurnya bisa 4.000 sampai 5.000 tahun, kemudian dia akan mati. Malaikat bisa sampai hari kiamat baru meninggal. Kemudian iblis sampai hari kebangkitan baru mati. Kemudian nanti ketika sudah ditiupkan at-tammatul kubra, an-nafkhatul tsaniyah, tiupan sangkakala yang kedua yang ditiup oleh malaikat Israfil, nanti hanya akan ada 4 malaikat yang tersisa. Jibril alaihissalam, Mikail, Israfil, dan Malakul Maut. Hanya 4 malaikat ini yang tersisa. Ketika semua manusia, jin, hayawan sudah mati, sudah rata di atas muka bumi ini, maka yang tersisa hanya Jibril, Mikail, Israfil, dan Azrail. Kemudian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mematikan Jibril, Mikail, dan Israfil. Kemudian tinggal Malakul Maut. Allah perintahkan, ya Malakul Maut, cabutlah nyawamu sendiri. Kemudian Malakul Maut ini pergi ke tempat yang sunyi. Kemudian ia cabut pelan-pelan ruhnya itu. Kemudian dari kepala ia cabut pelan-pelan. Ia rasakan sangat sakit, ia tak mampu mencabutnya, sampai ia menangis, ia mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku tidak sanggup mencabut nyawaku sendiri. Andaikan aku tahu dahulu kalau begini rasa sakitnya sakaratul maut, rasa sakitnya ketika ruh berpisah dari jasad, aku tidak akan sanggup, aku tidak akan mau mencabut nyawanya para anbiya, mencabut nyawanya orang-orang soleh, saya tidak akan mau. Maka Allah matikan, Allah wafatkan itu Malakul Maut. Kemudian tinggal Allah tersisa satu-satunya, Al-Ahad, Al-Qahhar, satu-satunya yang maha tunggal, tidak bisa terkalahkan. Kemudian apa kata Allah? Limanil mulkul yaum, siapa hari ini yang punya kekuasaan, kata Allah. Semua sudah rata, tak ada lagi yang hidup waktu itu. Mana itu raja-raja yang sombong, mana itu penguasa-penguasa yang congkak, kata Allah. Limanil mulkul yaum, mana itu PDI, mana itu Golkar, mana itu PKB, mana itu PKS, semua pemimpin-pemimpin partai, mana itu, kata Allah. Limanil mulkul yaum, enggak ada yang bisa jawab, karena semua waktu itu sudah mati ditelan tanah. Maka Allah sendirilah yang menjawab, Lillahil wahidil qahhar, bagi Allah lah yang maha tunggal, yang maha satu, yang maha perkasa, yang tidak bisa terkalahkan. Lillahil wahidil qahhar. Maka ketika itu dibangkitkanlah manusia. Allah menghidupkan malaikat Israfil yang kedua kali, karena untuk meniupkan sangkakala yang kedua, an-nafkhatus tsaniyah. Ketika itu semua manusia dibangkitkan dari kuburnya. Wa idza bu'thiral qubur yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu semua insan, semua yang bernama insan, manusia, ma sa'a, akan sadar, akan mengetahui atas apa yang pernah ia lakukan di atas dunia semenjak ia hidup, selama ia hidup. Bahkan kulit sekalipun akan berbicara. Dalam Al-Quran dijelaskan, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Orang-orang pada masa itu heran mereka, kulit mereka berbicara.
Bukan hanya tangan kaki mereka berbicara, kulit-kulit mereka berbicara. Kemudian mereka berkata, siapa yang membuat kalian bisa berbicara? Mereka bertanya kepada kulit-kulit ini. Kemudian para kulit menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat kami berbicara, karena dialah yang bisa membuat semua berbicara. Ini masjid nanti akan berbicara menjadi saksi bahwa kita pernah ada di atasnya beribadah. Rumah kita nanti akan menjadi saksi bahwasanya kita pernah tinggal di dalamnya. Tempat pekerjaan kita nanti akan menjadi saksi bahwasanya kita pernah bekerja di atasnya. Maka ketika kita sudah mengetahui bahwasanya semua yang kita pijak di atas tanah nanti akan bersaksi di hadapan Allah, maka seharusnya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang nantinya bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau tidak, maka kalau sebaliknya berbuat perbuatan yang dimurkai oleh Allah, maka apa balasannya? Wa burrizatil jahimu liman yara, maka balasannya adalah neraka jahim, neraka jahanam akan diperlihatkan senyata-nyatanya. Fa'amma man tagha, yaitu orang-orang yang punya kekuasaan kemudian sombong, wa atharul hayatad dunya, kemudian dia lebih mendahulukan, lebih mengedepankan, lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka apa balasannya? Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahannamlah, neraka jahimlah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, akan tetapi adapun orang-orang yang takut kebesaran Tuhannya, yang takut akan keagungan Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, kemudian menahan hawa nafsunya, menahan keinginan syahwatnya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah balasannya. Kata Sayyidina Ali, aku menuju surga hanya 2 langkah, kata beliau, hanya 2 langkah. Maka ditanya, bagaimana caranya engkau masuk surga hanya dengan 2 langkah? Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menjawab, yang pertama aku injak nafsuku, kalau bahasa Medannya aku pijak nafsuku, kemudian aku langkahkan kakiku ke dalam surga. Jadi langkah menuju surga itu hanya 2 langkah. Caranya, pijak nafsumu, injak-injak nafsumu, maka engkau akan masuk ke dalam surga. Mengucapkannya gampang, menyampaikannya gampang, mudah, tapi melakukannya amat sangat sulit, amat sangat berat. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Siapa orang yang cerdas? Siapa orang yang pandai? Siapa orang yang pintar? Orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang pandai, bukan yang IQ-nya tinggi, bukan yang IPK-nya 4,0, bukan yang gelar pendidikannya sampai S3, profesor, doktor, sampai macam-macam. Bukan itu orang yang cerdas. Al-kayyis, kata Nabi, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang pintar adalah orang yang bisa menahan keinginan hawa nafsunya, kemudian beramal, mempersiapkan amal setelah mati. Kemudian siapa orang yang jahil? Wal ajiz, orang yang jahil, orang yang lemah, orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu bukan orang yang tak bisa nahu sorof. Orang yang jahil itu bukan orang yang tak bisa matematika. Orang yang jahil itu bukan orang yang tak bisa belajar ilmu-ilmu agama atau ilmu dunia, bukan. Orang yang jahil adalah
orang yang dia tahu itu buruk tapi ia melakukannya. Misalnya, ada di tepi jalan raya ada tiang listrik besar, kemudian ada tertempel di situ tulisan jangan disentuh, ini berbahaya. Kemudian ada anak kecil lewat umur 4 tahun, kemudian dia sentuh, mati. Wajar apa tidak? Wajar. Kemudian ada orang buta lewat, dia sentuh, mati. Wajar apa tidak? Wajar. Kemudian ada orang gila lewat di situ, dia sentuh, kemudian mati. Wajar apa tidak? Wajar. Tapi ada profesor di situ, waras, akalnya sehat, kemudian dia lewat, dia baca, jangan disentuh, berbahaya, tegangan tinggi. Ini nggak ada, ini bohong ini. Kemudian dia sentuh, mati. Wajar apa tidak? Nggak wajar. Jadi orang yang jahil bukan orang yang tidak bisa nahwu sorof, bukan orang yang tidak bisa bahasa Arab, bukan orang yang ilmu pengetahuan agamanya minim, bukan itu orang yang bodoh. Orang yang bodoh adalah orang yang dia tahu itu buruk tapi ia melakukannya. Dia tahu itu obat tapi dia tidak meminumnya. Jadi orang yang jahil, orang yang bodoh adalah dia tahu majelis-majelis ilmu itu mengaruniakan, mendapatkan pahala yang besar, tapi dia tidak hadir di dalamnya. Ini majelis-majelis ilmu ini sungguh mulia. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau engkau singgah di taman-taman surga, maka kalau engkau lewat di taman-taman surga maka singgahlah. Sahabat bertanya, apakah ada di dunia taman-taman surga? Ada, kata Nabi. Majalisul ilm, majalisul zikir, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir yang di dalamnya disebut nama Allah, diingatkan tentang Allah. Maka mafhum pemahaman hadis ini, kalau orang lewat saja, singgah saja, tidak pernah di taman-taman surga, maka bagaimana mungkin dia akan bisa masuk ke dalam surga? Ibarat rumah, bukankah kita kalau ingin masuk lewat depan rumahnya dulu, lewat tamannya dulu, baru masuk pintu, baru masuk ke dalam? Enggak mungkin dia lewat jendela atau lewat atas. Maka begitu juga surga. Kalau seseorang enggak pernah singgah di taman-taman surga, maka bagaimana mungkin dia akan bisa masuk ke dalam surga? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa. Jadi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menuju surga itu cuma 2 langkah. Pertama, injak hawa nafsumu, kemudian engkau akan masuk ke dalam surga. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggalnya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha. Engkau wahai Nabi hanya penyampai, hanya menyampaikan tabligh, pemberi peringatan. Dakwah ini ikhwani rahimakumullah, kita beramal ini itu ibarat naik kereta api. Orang mau ikut atau tidak itu enggak ada urusan, yang penting kita jalan terus. Yang penting kita jalan kita jelas tujuannya, lurus, benar. Itulah makna al-munzir, memberi peringatan. Seseorang dai, seorang ustaz, kiai, habaib, mau jamaahnya dengar atau tidak, mau orang lain umatnya dengar atau tidak, ikut atau tidak, enggak ada urusan. Yang penting dakwah jalan terus. Karena hakikat dakwah bukan untuk mengajak umat kepada kita, bukan untuk mengajak umat masyarakat kepada mengenalkan diri si ustaz kepada jamaah, bukan. Tapi dakwah adalah mengajak umat, mengajak masyarakat
kenal kepada Allah, tahu hakikat Allah. Itulah dakwah yang sesungguhnya. Innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Jadi nanti semua manusia ketika sudah dikumpulkan di padang mahsyar, di hari perkumpulan yaumul ba'ats, hari kebangkitan, mereka berkata, tidaklah aku hidup di atas dunia bagaikan 'ashiyah atau duhaha. 'Ashiyah ini adalah ma bainal zuhri ila ghurubis syamsi, antara waktu zuhur sampai tenggelamnya matahari. Ini namanya 'ashiyah, 'ashiyatan. Kemudian duhaha ini adalah ma baina min tulu'is syamsi ila nisfin nahari, mulai dari terbit matahari sampai pertengahan hari. Ini namanya duhaha. Kalau 'ashiyah tadi mulai dari waktu zuhur sampai tenggelamnya matahari, dari zuhur sampai maghrib, itu namanya 'ashiyah. Bahasa Arabnya 'ashiyatan. Kalau duhaha mulai dari terbitnya matahari sampai waktu zuhur, pertengahan hari, nisfin nahari. Jadi kapan kita mengetahui waktu isyraq itu? Gampang saja, kalau kita ingin mengetahui waktu isyraq, lihat saja waktu maghrib. Kalau waktu maghrib kita jam 17.53, maka isyraq pun 17.53. Sunnahnya dilewatkan sedikit, misalnya 17.56. Jadi karena kalau pas di waktu terbitnya matahari itu sejengkal, itu disitulah para syaitan dahulu, para zaman jahiliyah itu menyembah berhala-berhala. Jadi untuk membedakan kita dengan adat kebiasaan jahiliyah, jangan kita samakan waktu isyraq kita, karena mereka juga waktu itu menyembah berhala, maka lebihkan sedikit. Sering saya lihat habis kajian langsung sholat isyraq, nggak tahu sholat apa namanya itu, belum masuk waktunya itu. Misalnya kajian ba'da subuh jam berapa, misalnya jam 5 lewat, jam 5.30 misalnya, udah selesaikan kajian, udah pada sholat, belum masuk waktu isyraq. Itu baru masuk waktu sholat habis, baru waktu habis sholat subuh. Kalau untuk melihat waktu sholat subuh habis, 15 menit sebelum sholat maghrib, misalnya sholat maghrib 17.53, maka waktu subuh sudah habis jam 5.30 sudah habis, 15 menit sebelum waktu maghrib. Untuk melihat waktu isyraq, lihat waktu maghribnya 17.53, berarti isyraq 17.54, 56. Dilebihkan sunnahnya itu supaya membedakan kita dengan jahiliyah, karena mereka juga menyembah berhala ketika terbitnya matahari, itu kebiasaan mereka. Jadi kalau kita sholat juga, sholat isyraq pas terbitnya matahari, itu namanya tasabbuh, menyerupai orang-orang kafir, haram hukumnya. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Maka kalau kita ingin ikut sunnahnya, cara sholat yang benar, maka lebihkan sedikit melihat waktu sholat isyraq, lihat waktu maghribnya. Kalau ingin melihat waktu subuh habis, 15 menit sebelum waktu maghrib itu sudah habis waktu subuh. Jadi 'ashiyatan aw duhaha, ini perlu kita pahami. Jangan sampai kita beramal terus-terusan, kita sangka pahalanya sama dengan pahala umroh. Kayak saya nggak pernah ikut sholat di sini, kalau selesai kajian saya langsung ke dalam kamar, karena belum masuk waktunya. Bukan saya meremehkan amalan itu, bukan, tapi memang waktunya belum pas. Kan syarat sah sholat itu diterima, masuk waktu sholat, itu salah satu syarat sah sholat. Kalau belum masuk waktu, ya sholatnya nggak sah. Begitu. Ya, mudah-mudahan kajian singkat kita ini bermanfaat bagi kita semua, bisa meningkatkan
kualitas keimanan ketakwaan kita untuk lebih bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.